Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, yang semoga dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam pertemuan kita yang kelima ini, kita akan membahas tentang beban angin dan beban hujan pada struktur bangunan. Di mata kuliah analisis struktur ini, di sesi 5 ini, hal-hal yang penting akan dibahas di dalam rencana pembebanan atau menghitung beban angin dan beban hujan ini. Diantaranya kita akan membahas berdasarkan RSNI 2 1727 tahun 2018 serta SNI yang lainnya. Kemudian kita akan coba berikan studi kasus agar mudah mempraktekkan bagaimana cara menghitung beban angin. Baik mahasiswa-mahasiswi sekalian yang berbahagia, kita mulai dari awal pembahasan kesempatan ini, dasar materi terlebih dahulu. Baik, ini adalah outline pembahasan kita. Secara garis besar memang ada dua, yaitu tentang beban angin dan beban hujan. Nah, beban angin kita akan membahas tentang peta bahaya angin, kemudian tekanan angin yang bekerja pada muka berlawanan dari setiap permukaan bangunan gedung, kemudian bagaimana cara memperkirakan kecepatan angin dasar dari data iklim regional, arah angin dan eksposur, peningkatan kecepatan angin dan topografi, kemudian kita lakukan studi kasus secara menghitung beban angin. Selanjutnya, beban hujan, kita langsung ke studi kasus menghitung beban hujan. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang beban angin. Oke, ini tentang menghitung beban angin, ya. Hal pertama atau langkah-langkah untuk menentukan beban angin ini berdasarkan RSNI 1727/2018. Kita di sini dimulai atau terdapat 7 langkah, ya, 7 langkah untuk menentukan beban angin. Nah, langkah pertama adalah kita harus menentukan kategori risiko bangunan gedung. Nah, kategori risiko itu seperti apa? Kemudian nanti contoh risiko bangunan gedung itu di dalam RSNI 12 bisa dilihat pada tabel 1.5/1 ya. Yang kemudian langkah kedua adalah menentukan kecepatan angin dasar untuk kategori risiko yang sesuai yang berlaku. Nah, ini percepatan angin dasar ini merujuk kepada buku peta angin Indonesia. Ya, sehingga tadi kita dalam pembahasan kita membahas tentang peta angin dan outline kita, ya. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan parameter beban angin. Nah, parameter beban angin di sini kita sampaikan beberapa hal. Pertama, parameter beban angin itu terdiri dari faktor arah angin, kemudian kategori eksposur, kemudian kategori topografi, kategori elevasi, kemudian faktor efek hembusan angin, dan koefisien tekanan internal, ya, koefisien tekanan internal angin. Nah, inilah parameter penentu dari beban angin, terdiri dari beberapa faktor, ya, serta koefisien penentu. Nah, ini langkah ketiga. Kemudian langkah keempat. Langkah keempat itu adalah menentukan koefisien eksposur, tekanan, velozitas, gitu ya. Nah,
Bagaimana cara menentukan koefisien exposure? Selanjutnya kita perlu tahu apa itu exposure, kemudian kategori exposure itu yang seperti apa, gitu ya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian langkah kelima adalah menentukan tekanan velocitas. Nah ini juga persamaan velocitas juga di dalam RSN ini sudah ada dalam pasal 26.10 strip 1 ya. Kemudian langkah keenam adalah menentukan koefisien tekanan eksternal. Nah, berarti untuk menentukan koefisien tekanan eksternal itu ya seperti dicontohkan dalam gambar 27.3.1 ada dari SNI untuk dinding dan atap rata, pelana, perisai, miring, sepihak atau mansard. Ya, kemudian juga koefisien tekanan eksternal itu ada ketentuannya untuk atap kubah, ada ketentuan untuk atap lengkung, ada ketentuan untuk atap miring sepihak, bangunan gedung terbuka, ada untuk atap berbubung, bangunan gedung terbuka, kemudian ada untuk atap cekung, bangunan gedung terbuka, untuk beban angin sepanjang bubungan, kasus untuk atap miring sepihak, berbubung, atau cekung bangunan gedung sepihak. Yaitu diantaranya adalah ketentuan-ketentuan atau koefisien tekanan angin eksternal. Ya. Itu sudah ada dalam ketentuan-ketentuan. Selanjutnya tentu kita perlu tahu ketentuan-ketentuannya seperti apa, untuk atap kubah seperti apa, untuk dinding dan atap rata seperti apa, dan seterusnya. Karena di sana bentuknya adalah koefisien ya, sehingga kita perlu tahu koefisien-koefisien untuk bangunan-bangunan yang dimaksud, baik untuk dinding maupun untuk atap. Ya. Kemudian langkah ketujuh adalah menghitung tekanan angin pada setiap permukaan bangunan gedung. Nah, ada untuk bangunan gedung kaku dan fleksibel, kemudian juga ada untuk bangunan gedung terbuka. Nah, ini di dalam SNI 17/7/2018 ada di dalam persamaan 27.3/1 untuk bangunan gedung kaku dan fleksibel, serta ada dalam persamaan 27.3/2 untuk bangunan gedung terbuka. Nah, pasti kita untuk lebih paham lebih lanjut dalam melaksanakan, dalam menentukan beban angin, ya dalam hal ini kita perlu tahu standarnya. Standar yang digunakan di Indonesia berdasarkan SNI, contohnya diantaranya ada SNI 17/27/2013, ada juga SNI 17/27/2018. Nah, inilah parameter beban angin. Ya, parameter beban angin itu terdiri dari kecepatan angin dasar, kemudian faktor arah angin, kategori exposure, kemudian faktor topografi, faktor elevasi permukaan tanah, kemudian koefisien exposure tekanan velocitas, kemudian klasifikasi ketertutupan, serta koefisien tekanan internal. Ini adalah parameter-parameter beban angin. Ini khusus parameternya, kemudian yang sebelumnya kita bahas adalah langkah-langkahnya. Ya. Ada langkah-langkah dan ada parameter. Nah, ini adalah suatu gambaran dari buku peta angin Indonesia, gitu ya, di mana di dalam buku peta angin ini di wilayah Indonesia di sini sudah komplit berdasarkan kodenya masing-masing. Ya, kemudian juga kecepatan anginnya setiap wilayah juga ada ketentuannya. Contoh di sini yang saya kutip dari buku peta angin ini, potensi energi angin di Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ini contoh kecepatannya, ini ya, kecepatan. Nah, kita berarti dalam menganalisis, dalam menghitung beban angin, tentu kita perlu tahu peta angin di Indonesia seperti apa. Karena nanti ketika kita akan menganalisis suatu bangunan gedung, kita
perlu belum tentu di Sukabumi gitu ya, atau di mana. Nah, sehingga kita perlu tahu peta angin Indonesia gitu ya, karena berdasarkan peta angin itulah kecepatan dasar atau kecepatan dasar angin yang ada di setiap wilayah. Oke, kemudian tentang tekanan angin yang bekerja pada muka berlawanan dari setiap permukaan bangunan gedung. Dalam perhitungan beban angin desain untuk HTGAU ya, dan untuk komponen dan cladding dari bangunan gedung, jumlah aljabar dari tekanan yang bekerja pada muka berlawanan dari setiap permukaan bangunan gedung harus diperhitungkan. Nah, jelas kalau itu ya. Dan kemudian bangunan dan struktur lainnya termasuk semua komponen harus dirancang dan dibangun untuk menahan beban angin. Parameter ketentuan-ketentuan untuk menetapkan angin dasar ini digunakan dengan ketentuan lain yang terkandung dalam standar SNI. Nah, ini menurut SNI 1727/2013 dan yang atas adalah menurut SNI 1727/2018. Nah, kemudian ada kecepatan angin dasar, wilayah angin khusus, kemudian ada perkiraan kecepatan angin dasar dari data iklim regional dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hal-hal penting yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami lebih dahulu sebelum kita melakukan perhitungan beban angin. Gitu ya, dasar-dasar itu perlu kita pahami agar kita tidak salah dalam menghitung beban angin. Kemudian selanjutnya adalah ada faktor arah angin ya. Faktor arah angin harus ditentukan dan harus dicakup dalam beban angin yang dihitung. Dalam hal ini SNI 1727/2018 dalam pasal 37 sampai pasal 30, efek arah angin dalam menentukan beban angin sesuai dengan pasal 31. Ya, di mana pasal 31 itu adalah bahwa arah iklim angin yang didasarkan pada data arah kecepatan angin yang direkam atau disimulasikan harus dipertimbangkan dalam menentukan beban angin ya, dan data harus disajikan sebagai bagian dari laporan terowongan angin yang diserahkan kepada pihak yang berwenang. Nah, metode untuk mengkombinasikan data model terowongan angin dengan informasi tentang kecepatan dan arah angin di lokasi proyek juga harus dinyatakan dengan jelas dalam laporan terowongan angin. Kemudian variasi arah angin berdasarkan ketidakpastian dalam data iklim angin harus dipertimbangkan ketika menentukan beban angin, dan beban angin desain ya harus didasarkan pada nilai terbesar yang dihasilkan dari ketidakpastian. Nah, pertimbangan ketidakpastian dalam arah angin tidak diperlukan dalam penentuan kemampuan layan terkait efek angin. Ya. Nah, saya berikan contoh tabel berdasarkan tabel faktor arah angin berdasarkan SNI 1727/2018. Coba sebentar saya share dulu materinya ya. Nah, ini adalah tabel faktor arah angin ya. Nah, tabel faktor arah angin. Contoh di sini faktor arah angin untuk bangunan gedung. Untuk SPGAU atau sistem penahan gaya angin utama, ini faktor arah anginnya adalah sebesar 0,85. Kemudian untuk komponen dan cladding ini 0,85. Untuk atap pelampung ini 0,85. Kubah berbentuk bundar ini 1 ya. Kemudian cerobong, tangki dan struktur serupa dengan yang persegi ini 0,95, kemudian segi 6 1, segi 8 1, dan bundar 1. Sorry, ini untuk persegi adalah 1 ya, untuk segi 6 0,9, segi 8 1, dan bundar 1. Kemudian
faktor arah angin untuk tipe struktur dinding solid yang berdiri bebas, alatan bagian atap dan panel untuk solid yang berdiri bebas serta panel petunjuk terkait ini faktor arah anginnya sebesar 0,85. Kemudian untuk tipe struktur panel petunjuk terbuka dan rangka terbuka bidang tunggal ini faktor arah anginnya adalah 0,85. Untuk rangka batang menara berbentuk segitiga, persegi atau persegi panjang ini 0,85. Sedangkan rangka batang menara untuk semua penampang lainnya selain segitiga, persegi atau persegi panjang itu faktor arah anginnya adalah 0,95. Nah, faktor arah angin ketentuan angka-angka ini merupakan koefisien atau angka tetap, ya. Kemudian arah angin dan exposure. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu arah angin dan exposure karena tadi jelas ya langkah-langkahnya, diantaranya kita perlu mengetahui arah angin dan exposure. Nah, arah angin untuk setiap arah angin yang diperhitungkan, exposure arah melawan angin didasarkan pada kekasaran permukaan tanah yang ditentukan dari topografi alam, vegetasi, dan fasilitas yang telah dibangun. Untuk setiap arah angin yang dipilih untuk menentukan beban angin, exposure dari bangunan gedung atau struktur harus ditentukan untuk dua sektor arah melawan angin yang diperluas 45 derajat di atas sisi arah angin yang dipilih. Nah, exposure dalam dua sektor ini harus ditentukan sesuai dengan kategori kekasaran permukaan. Nah, apa yang dimaksud kekasaran permukaan? Nah, ya, kekasaran permukaan, kategori kekasaran permukaan itu terdiri dari 3, yaitu kategori B, C, dan D. Kekasaran permukaan kategori B itu adalah untuk daerah perkotaan dan pinggiran kota, daerah berhutan, atau daerah lain dengan penghalang berjarak dekat seukuran tempat tinggal keluarga tunggal atau lebih besar dalam jumlah banyak, ini kategori kekasaran permukaan B. Nah, sedangkan kategori kekasaran permukaan C yaitu adalah dataran terbuka dengan penghalang tersebar yang memiliki tinggi umumnya kurang dari 30 ft atau 9,1 meter. Kategori ini mencakup daerah terbuka, datar, dan padang rumput. Nah, daerah terbuka, datar, dan padang rumput ini masuk ke kategori kekasaran permukaan C. Yang dimaksud dengan kekasaran permukaan C itu bukan kekasaran dari tanahnya, tetapi kekasaran permukaan, maksud saya bukan kekasaran permukaan C atau B, C, dan D ini bukan kekasaran dari jenis tanah, tapi di sini yang dimaksud adalah permukaan. Yang dimaksud permukaan di sini apakah permukaan tanahnya berbukit atau datar gitu ya, atau di perkotaan dan lain sebagainya. Itu parameternya, parameter kategori kekasaran ini menjadi berbeda-beda. Misalkan di daerah perkotaan itu terdapat bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang identik berdekatan gitu ya, sehingga di sana ada karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian untuk dataran terbuka, daerah terbuka, artinya daerah terbuka itu artinya di sana terdapat bangunan yang jarang gitu ya. Kemudian kategori kekasaran permukaan D itu adalah permukaan datar, area tanpa halangan, dan permukaan air. Kategori termasuk hamparan lumpur halus. Nah, ini kategori hamparan lumpur air, lumpur halus. Ini ada kaitannya dengan jenis tanah ya untuk kekasaran permukaan D. Ini dari jenis kekasaran permukaan selanjutnya, maka kita ditentukanlah kategori exposure. Nah, kategori exposure di sini juga sama, ada exposure B, ada exposure C, dan ada exposure D ya. Nah, contoh di sini exposure B itu adalah untuk bangunan gedung atau struktur lain dengan tinggi atap rata-rata kurang dari atau sama dengan 30 ft atau 9,1
meter. Eksposur B berlaku bila mana kekasaran permukaan tanah sebagaimana ditentukan oleh kekasaran permukaan B. Jadi eksposur B, kekasaran tanah juga harus masuk kategori kekasaran permukaan B, ya. Eksposur C, kekasaran tanah juga masuk ke eksposur B juga masuk ke kekasaran permukaan eksposur D masuk ke kekerasan permukaan D, ya. Nah, ini kategori-kategorinya, silahkan selanjutnya lebih dibaca lebih lanjut. Kemudian ada tentang peningkatan kecepatan angin dan lain sebagainya, ya. Kita di sini untuk menentukan beban angin, pembahasan tentang beban angin itu diantaranya ada faktor selain eksposur tadi, ada peningkatan kecepatan angin, efek topografi. Nah, ini nanti tentang ini bisa dibahas lebih lanjut, saya sudah tuliskan materi secara lengkap. Kemudian ada contoh gambar juga yang dimaksud dengan peningkatan kecepatan angin, efek topografi itu seperti apa gitu, ya. Nah, di dalam SND 1727 tahun 2018 diberikan contoh gambarnya. Nah, contoh gambar, kemudian koefisien penentunya gitu, ya. Saya coba berikan contoh gambarannya. Nah, ini dia. Peningkatan kecepatan angin efek topografi ini diterangkan dalam gambar ini, ya. Ini ada di SNI 1727 tahun 2018. Ada pada gambar 26.8/1. Di sini diterangkan tentang pengalih topografi untuk eksposur, ya. Ini ada kategori bukit, kategori tebing ada 2D dan tebing 3D gitu, ya. Kemudian ada pengalit, tebing 2D, kemudian seluruh kasus lainnya dan seterusnya. Nah, ini juga notasinya diberikan keterangan serta parameter peningkatan kecepatan di atas bukit dan tebing. Nah, ada parameter untuk peningkatan kecepatan di atas bukit dan tebing. Untuk kategori eksposur B, C, dan D, ini parameter untuk peningkatan kecepatannya nilainya ini, ya. Untuk bukit memanjang 2 dimensi atau lembah dengan negatif. Nah, ini untuk eksposur B peningkatan kecepatannya adalah 1,3, eksposur C peningkatannya adalah 1,5, dan eksposur D kecepatannya 1,56. Kemudian ada sisi angin datang dan sisi angin pergi, ya. Kecepatannya ini sisi angin datang, jadi angin nembus dan angin pergi. Nah, biasanya angin datang itu dalam menghitung beban itu berarti positif, angin pergi dalam menghitung beban itu negatif gitu, ya. Nah, ini adalah peningkatan kecepatannya gitu, ya. Peningkatan kecepatan. Kemudian selanjutnya koefisien eksposur tekanan kecepatan. Nah, ada koefisien eksposur tekanan kecepatan. Ini untuk meter, kemudian faktor elevasi permukaan. Nah, ini dalam ketinggian sekian, maka faktor elevasi permukaan tanahnya angkanya adalah sekian, ya. Nah, berdasarkan kategori eksposur yang ditentukan, ya, koefisien eksposur tekanan kecepatan LJ atau KH sebagai berikut harus ditentukan dari tabel 26.10/1. Nah, seperti apa tabelnya? Nah, ini dia tabelnya. Nah, untuk ketinggian di atas permukaan tanah dengan FT 0 sampai 15 atau 0 sampai 4,6 meter, maka eksposur B itu adalah 0,57 dikali 0,7. Ini adalah angka-angkanya. Untuk eksposur 0,57 atau 0,7 gitu, ya. Kemudian eksposur C ini 0,85 dan eksposur D 1,03. Nah, ini tentu kita perlu menggunakan tabel-tabel ini dalam menghitung beban angin gitu, ya.
Tentu kalau dihafal ini sangat sulit, maka kita perlu ada dokumen. Kita bisa mengacu ke SNI, dan di dalam materi SNI 1727 tahun 2018 juga sudah saya share. Yang selanjutnya silakan dipelajari lebih lanjut. Kemudian ada konstanta eksposur dataran. Nah, seperti ini contohnya ya, bisa dipelajari lebih lanjut. Oke. Ada tekanan kecepatan yang ditulis pada ketinggian di atas tanah harus dihitung dengan persamaan ini persamaannya, gitu ya. Nah, itu gambaran-gambarannya ya. Saya rasa ini saya ingin coba lanjut ke studi kasus ya. Oke. Apa studi kasusnya dalam penyelesaian dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini ya? Oke, coba saya buka materinya, contoh studi kasusnya, biar sama-sama bisa membacanya, ya. Saya share dulu. Nah, ini adalah studi kasus pada pertemuan 5 analisis struktur ini ya, tentang menghitung beban angin dan beban hujan. Dalam hal ini kita akan membahas satu studi kasus dalam menghitung beban angin. Diketahui, nah ini ke studi kasusnya ya, diketahui gedung memiliki ketinggian 44,7 meter di atas permukaan tanah dan memiliki penampang yang cukup besar. Oleh karena itu perlu ditinjau efek yang ditimbulkan oleh beban angin yang bekerja. Beban angin yang diberikan pada pemodelan gedung berpedoman pada BSN 2017 atau RSN 21727 tahun 2018, yaitu dengan ketentuan misalkan pertama kecepatan angin dasarnya adalah 10 m/s, kemudian bangunan gedung ditentukan faktor arah anginnya adalah 0,85. Kategori eksposur B yaitu untuk bangunan dengan tinggi atap rata-rata melebihi 9,1 meter dan berada dalam arah lawan angin untuk jarak lebih besar dari 792 meter atau 20 kali tinggi bangunan, dipilih yang terbesar ya. Kemudian ada efek topografi, di sini ditentukan 1,0. Klasifikasi ketertutupan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, misalkan gedungnya adalah merupakan gedung tertutup. Kemudian koefisien tekanan internal ini untuk angin datangnya adalah 0,18 plus 0,18 dan untuk angin terbitnya adalah minus 0,18. Kemudian ditanya, tentukan efek tiupan angin. Satu yang perlu dibahas berarti frekuensi alami perkiraan, kemudian intensitas turbulensi pada ketinggian bangunan, respon latar belakang, kemudian efek tiupan angin, kemudian tekanan velositas, serta tentukan beban angin datang dan beban angin pergi. Nah, ini adalah contoh studi kasusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini adalah penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya jelas tadi, ini sudah ditentukan bahwa kecepatan angin dasar adalah 10, faktor arah angin adalah 0,85, kemudian kategori eksposur B, kemudian efek topografi adalah 1,0. Nah, ini maka penyelesaian kasusnya menghitung beban angin adalah pertama adalah frekuensi alami perkiraan. Nah, frekuensi alami perkiraan itu dihitung dengan 43,5 per H0,95. 43,5 itu dasarnya dari mana? Nah, 43,5 itu dasarnya adalah untuk struktur atau untuk beton bangunan rangka penahan momen, maka ini NA-nya perlu dihitung 43,5 H pangkat 0,9, maka dihitunglah seperti ini gitu ya. Nah, maka dihasilkan 1,423. Nah, 1,423 ini lebih besar dari 1, sehingga kategori bangunan ini masuk ke kategori bangunan kaku. Oke, ini sebetulnya untuk menentukan kategori bangunan, gitu ya, sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan di awal. Maka ini masuk ke kategori bangunan kaku.
Kemudian intensitas turbulensi pada ketinggian. Nah, intensitas ini cara menghitung rumusnya adalah ini ya, C10 per Z pangkat 1 per 6 atau hasilnya adalah 0,2545 dengan asumsi Z-nya adalah 26,82. Asumsi Z ini ketinggian rata-rata ini 26,82 itu dari mana? Nah, untuk menentukan ketinggian rata-rata ini adalah 0,6 H ya. Nah, karena total tinggi bangunan tadi adalah 44,7 ya, sedangkan untuk menentukan turbulensi rata-ratanya adalah 0,6 angka koefisien ya, maka 0,6 kali 44,7 sehingga menghasilkan angka 26,82. Sehingga intensitas turbulensi pada ketinggian itu Z-nya ini angkanya adalah 26,82 sehingga dapat dihitung seperti ini yang menghasilkan 0,2545. Oke. Nah, maksudnya H di sini 0,6 H itu hanya adalah tinggi rata-rata atap bangunan gedung ya, atau tinggi struktur lain. Nah, ini tinggi rata-rata ya, tinggi rata-rata. Contoh kasus ini adalah 0,6 gitu ya. Apakah 0,6 ini baku angka yang seperti itu? Tidak, karena tergantung dari studi kasusnya, tergantung dari gambarnya. Apakah tinggi rata-ratanya 0,6 gitu ya, atau tidak. Nah, kan di sini H ini tinggi rata-rata atap, tinggi rata-rata atap bangunan, tinggi rata-rata atap itu berarti ketinggian atap dibagi dengan total tinggi bangunan. Nah, ini dasar tadi menentukan kenapa ini muncul 43,5, kemudian ini ada angka 0,9 dan ini adalah 44,7 itu dasarnya dari mana? Jelas bahwa 43,5 ini adalah koefisien, angka koefisien, 0,9 ini juga koefisien, sedangkan H ini 44,7 itu adalah berdasarkan ketinggian gedung. Karena kebetulan ketinggian gedungnya dalam studi kasus ini adalah 44,7 meter. Oke, kemudian lanjut, bagaimana cara menghitung respon latar belakang? Nah, ini cara menghitungnya. Ya, ini dihitung sebesar dengan 135,520 dengan cara ini ya. Di sini Z-nya adalah tadi jelas yang 26,82 ya untuk per 10. Nah, kemudian L-nya berapa skala panjang integral turbulensi. Nah, skala panjang integralnya ini berarti angka 97,54 ini adalah dilihat dari gambar bangunannya, ada posisi bangunannya. Sehingga di sini ditentukan 97,54 itu adalah skala panjang integral turbulensi, ya. Oke, ini adalah cara menghitung respon latar belakang. Kemudian cara menghitung efek tiupan angin. Cara menghitung efek tiupan angin ini adalah dengan 0,925 dikali 1 tambah 1,7 GQ kali. Nah, ini rumusnya, ini dasarnya ini notasinya adalah ini supaya lebih jelas ya. 0,925 itu dasarnya dari mana? Ini berdasarkan SNI 17/2018. Rumusnya untuk menghitung efek tiupan angin adalah ini, ada angka koefisien 0,925, ada angka koefisien 1, ada angka koefisien 0,7, sedangkan yang lainnya perlu kita cari. Atau di sini apa yang perlu kita cari untuk menghitung efek tiupan angin? Untuk menghitung efek tiupan angin diantaranya kita perlu mengetahui faktor puncak untuk respon latar belakang dalam nah, ini juga sudah ada ketentuannya dalam SNI, faktor puncak untuk respon latar belakang. Kemudian juga ada faktor puncak untuk respon angin, juga sudah ada dalam SNI, kita bisa menggunakan tabel SNI. Kemudian faktor respon latar belakang ini juga dalam persamaan 26/11/8 ini juga sudah ada di dalam SNI, dan ini rumus ini juga rumus diambil dari SNI 17/27/2018. Nah, baru kemudian menentukan tekanan velositas. Menentukan tekanan velositas ini adalah
untuk mengetahui koefisien eksposur tekanan fasilitas pada ketinggian Z, ya, kemudian juga untuk menghitung tekanan fasilitas pada tinggi Z di atas tanah. Nah, ini KZ ini untuk menghitung koefisien eksposur tekanan fasilitas pada ketinggian Z, kemudian KZ ini adalah yang ini yang bawahnya untuk menghitung tekanan velocitas pada tinggi Z. Ini cara menghitungnya, rumusnya, ini juga ada di dalam SNI sehingga menghasilkan angka ini, kemudian PZ-nya menghasilkan angka ini, yang kemudian apabila kita hitung secara keseluruhan dari mulai minus 4,8 sampai seluruh tinggi bangunan tadi dalam studi kasus yaitu 44,7 ini adalah hasil dari perhitungan untuk menentukan tekanan velocitas. Dengan cara menghitung seperti ini, maka muncullah tabel ini, tabel 43 di sini, yaitu hitungan KZ dan IZ. Ya, ini hasil hitungannya. Oke, setelah kita menentukan tekanan velocitas, maka selanjutnya kita menentukan beban angin. Kita menentukan tekanan beban angin adalah rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini dia rumusnya. Ini juga ada di dalam SNI 1727. Ini berdasarkan SNI. Ini rumus ini yang digunakan. Ini adalah notasinya, ya. Yang kemudian ada sistem penahan gaya angin utama dan komponen dan cladding. Semua ketinggian, koefisien tekanan internal ini, ya, ini juga ada tabelnya, sudah ada angka-angka ini, gitu ya. Yang ini selanjutnya kita tinggal menerapkan rumus ini pada angka-angka yang telah ditentukan. Nah, maka berdasarkan perhitungan tadi dihasilkanlah tekanan angin, ya, datang dan angin pergi, gitu ya. Tekanan angin datang. Koefisien tekanan eksternal, ini ada koefisien tekanan eksternal, kemudian dihitung juga ini tekanan desain yang digunakan dalam penentuan beban angin. Nah, yang bagian yang tabel 45 ini adalah tekanan desain yang digunakan dalam penentuan beban angin. Inilah dari studi kasus tadi, maka tekanan angin datang dan angin pergi adalah seperti pada tabel 4.5. Nah, tabel 4.5 itu tentu ini juga mengacu pada tabel 4.4 ini, gitu ya, berdasarkan ketinggian ini. Kemudian angin datang ini ketentuan ini angka 0,8 ini jelas ini merupakan angka koefisien yang telah ditentukan, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada angin datang, dinding sisi angin datang nilainya menjadi seperti ini, kemudian angin pergi, dinding sisi angin pergi nilainya ini menjadi minus, kemudian dinding tepi juga ini nilainya menjadi minus. Baik, itulah penyelesaian studi kasus dalam menghitung beban angin pada gedung pada kesempatan ini. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan atau bagaimana cara kita menghitung beban hujan pada gedung, gitu ya. Nah, studi kasus yang akan kita coba kupas di dalam kesempatan ini adalah menghitung beban hujan pada gedung, bangunan tinggi dalam hal ini, ya. Coba saya share materinya. Nah, ini ketentuannya, gitu ya, berdasarkan SNI tentang drainase atap, tentang beban hujan desain. Nah, setiap bagian dari atap harus dirancang untuk mampu menahan beban dari air hujan yang terakumulasi apabila sistem drainase primer pada bagian tersebut terhambat, ditambah beban merata akibat kenaikan air di atas lubang masuk sistem drainase sekunder pada aliran desainnya. Nah, ini adalah rumus menghitungnya, ya. Rumus menghitungnya, maka kita perlu tahu dx-nya berapa dan dh-nya berapa. Oke. Contoh di kasusnya, ya, ini ada struktur plat beton bertulang dan atap akan menerima beban hujan. Dalam memperhitungkan besarnya beban yang terjadi pada struktur plat beton bertulang digunakan asumsinya dari ini.
pada plat beton bertulang yang diperuntukkan sebagai talang air atau lantai atap diperhitungkan. Nah ini kalau atapnya atap dak ya, atap beton gitu ya, diperhitungkan terhadap beban air penuh atau ekstrim, sehingga DS diambil dengan cara seperti ini: tinggi balok di sebelah tepi talang dikurangi tebal plat. Contoh, tinggi baloknya atau listlangnya adalah 10 cm, kemudian platnya 10, tinggi listlangnya 50 cm, kemudian tebal platnya adalah 10 cm, maka DS-nya adalah 40 cm atau sama dengan 400 mm. Nah, sehingga apabila kita ketahui DS, maka kita bisa menghitung kedalaman air di atas lubang masuk sistem drainase sekunder. Ambil sebesar 20 mm, ini diasumsikan 20 mm, sehingga selisih kedalaman air pada atap yang tidak melembut sebesar 10 mm. Dengan kedua asumsi ini didapatkan beban air hujannya adalah 0,0098 kali DS ditambah DN. Nah, DN-nya ini tadi 10 cm ya, DN-nya yang 10 cm, maka rumusnya adalah 0,98 kali DS tambah DN. Ini DS-nya adalah 400 dan DN-nya adalah 10, maka per meter persegi beban air hujan harus diperhitungkan sebesar 4,02 kg per meter persegi. Nah, ini adalah cara menghitung beban air hujan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi 5 analisis struktur ini tentang menghitung beban angin serta beban hujan. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswa sekalian, tentang rencana pembebanan, ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian dapat membaca secara mempelajari secara langsung di dalam SNI RSNI 2 1727 tahun 2018 atau juga SNI 2013 ya. Di sana tentang pembebanan, rencana pembebanan atau tentang standar minimum pembebanan gedung di sana sudah lengkap, termasuk beban ombak dan lain sebagainya di sana lengkap ya. Tentu dalam hal ini dalam pembahasan rencana pembebanan, menghitung pembebanan dan analisis struktur, saya tidak akan berikan contoh secara keseluruhan. Ini sebagai prolog atau sebagai gambaran-gambaran bagaimana cara kita menentukan beban pada suatu bangunan. Yang selanjutnya, sebelum kita belajar menganalisis struktur selanjutnya, di sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung beban gempa, gitu ya. Nah, ini menjadi penting karena di wilayah kita ini dapat wilayah gempa, sehingga perhitungan beban gempa ini tidak bisa diabaikan begitu saja, gitu ya. Walaupun pada umumnya faktor pembebanan berdasarkan LRFD tidak selalu harus memperhitungkan beban gempa. Ada yang cukup memperhitungkan beban mati, beban hidup, dan beban hidup atap, gitu ya. Ada juga yang harus memperhitungkan beban angin, dan ada juga yang harus memperhitungkan beban gempa. Nah, akan tetapi apabila kita sedang menganalisis struktur di suatu wilayah yang mempunyai beban gempa, maka selanjutnya kita perlu tahu bagaimana cara menghitung beban gempa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.